Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang melayakkan kita memasuki hari yang baru pada hari ini. Izinkan kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan juga selamat ulang tahun pernikahan. Doa dan pinta kami kepada Tuhan, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya, menumpangkan tangannya yang maha kudus memberkati Bapak Ibu Saudara, memberikan umur panjang serta kebahagiaan dalam keluarga. Kami juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul pada saat ini oleh karena sakit penyakit dan oleh berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Kami juga berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmah dan kebijaksanaan untuk Bapak Ibu Saudara dalam memenangkan segala perkara. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sejenak berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, di tengah-tengah carut marutnya keadaan dunia yang sedang kita jalani, kita mengalami berbagai kebingungan, ketidakpastian, dan kita sangat membutuhkan lebih dari sekedar penglihatan jasmani. Kita butuh mata hati yang terang untuk sebuah tujuan yang pasti akan pengharapan kita oleh iman kepada Yesus Kristus, agar tidak ada yang merasa hidupnya sia-sia, agar tidak ada yang merasa dia tidak berarti di tengah-tengah kehidupannya, sehingga setiap orang harus memastikan bahwa hidupnya berarti dan bermanfaat serta memiliki dampak bagi kehidupan yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, ada dua hal yang perlu kita gumuli dan perlu kita implementasikan dalam hidup kita sebagai pribadi yang menyatakan percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama, tidak ada yang sia-sia untuk setiap perbuatanmu yang baik. Tidak ada yang sia-sia untuk setiap perbuatanmu yang baik. Sekalipun apa yang telah kita lakukan tidak langsung berbalas, sekalipun apa yang baik yang kita lakukan tidak mendatangkan pujian, bahkan mungkin sebaliknya cibiran, cercaan, hinaan, dan lain sebagainya. Tapi percayalah bahwa Kristus Yesus telah menyediakan, bahkan mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Menyediakan dan mempersiapkan yang terbaik bagi kita di dunia ini, bahkan di dunia yang akan kita masuk kelak sebagai tujuan hidup kita, beriman dan beragama kepada Yesus Kristus. Yang kedua, oleh karena penjamin kita ada, yakni Yesus Kristus, kita tidak perlu ragu dan takut. Tetaplah kerjakan keselamatanmu tanpa harus menunggu. Ingat, tetap kerjakan keselamatanmu tanpa harus menunggu hal-hal yang baik sebagai balasan daripada yang baik yang telah kita lakukan. Ingat, percayalah, Tuhan memperhitungkan semuanya. Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya. Tuhan lebih tahu apa yang perlu dan kita butuhkan saat ini, esok dan selama-lamanya. Oleh sebab itu, jangan pernah mengorbankan mahkotamu,
kekudusan-Mu, termasuk agamamu, bahkan Tuhanmu, untuk hal-hal yang fana di dunia ini. Sebagaimana yang acap kali mungkin kita lihat dan kita saksikan, ada banyak orang yang dengan mudah menyangkal juru selamatnya untuk sesuatu yang dibutuhkan, untuk sesuatu yang hedonis di dunia ini. Yakinlah, Tuhan yang setia akan melimpahkan berkat-Nya kepada setiap orang yang setia kepada Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, menuntun kami dan memastikan kami untuk senantiasa berjuang dan melakukan hal-hal yang baik sebagai bagian daripada tugas panggilan kami. Kami menyerahkan sepenuh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Amin.